Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita belajar Sekolah Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang masih mengizinkan kami untuk belajar dari firman-Mu. Siramilah hati kami ya Bapa, agar kami dapat menerima pelajaran ini dengan baik dan dapat kami mengerti dan pahami, sehingga dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 30 Januari 2024 dengan judul Di manakah Tuhan? Bacalah Mazmur 42 ayat 2 sampai 4, Mazmur 63 ayat 2, Mazmur 69 ayat 2 sampai 4, dan Mazmur 102 ayat 2 sampai 8. Mazmur 42 ayat 2 sampai 4. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Mazmur 69 ayat 2 sampai 4. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena pengharapanku, Allahku. Mazmur 102 ayat 2 sampai 8. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarkanlah teriakanku meminta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Apakah yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa bagi pemazmur? Tidak hanya penderitaan pribadi dan umum yang meremotkan pemazmur, tetapi juga Tuhan tampaknya kurang perhatian terhadap kesulitan hamba-hambanya. Ketidakhadiran Tuhan terasa seperti kehausan yang kuat di tanah kering. Mazmur 42 ayat 2 sampai 4, Mazmur 63 ayat 2. Dan kesedihan fana, Mazmur 102 ayat 3 sampai 5. Pemazmur merasa dihilangkan dari Tuhan dan membandingkan dirinya dengan burung-burung yang kesepian. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, yang sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Mazmur 102 ayat 7 dan 8.
Penyebutan hutan di belantara menyoroti rasa terisolasi dari Tuhan. Seekor burung terpencil di atas soto, berada di luar sarangnya, tempat peristirahatannya. Pemazmur menangis kepada Tuhan, rawa yang dalam seolah-olah diliputi oleh perairan yang perkasa dan tenggelam ke dalam air yang dalam. Mazmur 69 ayat 2 sampai 4, Mazmur 130 ayat 1. Hal-hal ini menggambarkan situasi yang menindas di mana tidak ada jalan keluar kecuali dengan investasi ilahi. Mari kita baca Mazmur 10 ayat 12, Mazmur 22 ayat 2, Mazmur 27 ayat 9, dan Mazmur 39 ayat 13. Mazmur 10 ayat 12. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mazmur 27 ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Mazmur 39 ayat 13. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telingamu kepadaku, kepada teriakanku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Bagaimanakah pemazmur menanggapi ketidakhadiran Tuhan? Sungguh luar biasa bahwa para pemazmur memutuskan untuk tidak diam dalam menghadapi keheningan Tuhan. Para pemazmur dengan tegas percaya pada doa, karena doa diarahkan kepada Tuhan yang hidup dan ramah. Tuhan masih ada di sana, bahkan ketika Dia tampaknya tidak ada. Dia masih merupakan Tuhan yang sama yang mendengar mereka di masa lalu, dan mereka yakin Dia mendengar mereka sekarang. Kesempatan, keheningan, Tuhan menyebabkan para pemazmur untuk memeriksa diri mereka sendiri dan mencari Tuhan, tetapi dengan pengakuan dan permohonan yang rendah hati. Mereka tahu bahwa Tuhan tidak akan tetap diam selamanya. Pemazmur ini menunjukkan bahwa komunikasi dengan Tuhan harus terus berlanjut, terlepas dari situasi kehidupan. Apakah yang bisa kita pelajari dari tanggapan pemazmur terhadap ketidakhadiran Tuhan yang jelas? Bagaimanakah Anda menanggapi saat-saat ketika Tuhan tampak diam? Apakah yang menopang iman Anda? Tuhan memberkati. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami renungkan setiap hari di dalam kehidupan kami, agar kami dapat dikuatkan untuk menjalani hari-hari kami yang penuh dengan kegelapan dan banyak rintangan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih atas keampunan dosa kami, di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.